Bismillah. Terbongkar. Pengakuan ulama dari klan Ba'alwi ditolak ulama dunia. Kenapa? Karena pengakuan ulama klan Ba'alwi minim ilmu, tidak tercapai standar keilmuan untuk menjadi ulama dunia. Tapi, Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Nusantara lah yang diakui dunia dengan karya-karyanya. Di dunia Islam, warisan terbesar bukanlah darah, bukan pula silsilah atau nasab, tapi warisan itu adalah ilmu. Alangkah aneh ketika kita menengok ke balik sejarah, maka kita sama sekali tak menemukan satupun karya besar yang dirujuk dunia berasal dari klan Ba'alawi. Padahal klan ini selalu mengklaim dirinya sebagai pencetak ulama dan pemilik nasab terbaik. Fakta yang kita temukan adalah sebaliknya. Ulama-ulama besar yang melahirkan magnum opus atau kitab besar monumental dalam dunia literasi Islam, tak ada satupun yang berasal dari klan Ba'alawi. Bahkan, tak ada satupun tokoh besar dari klan ini bisa disejajarkan dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Nusantara yang karya-karyanya hingga kini justru diakui dan dikaji di seluruh dunia akademik Islam. Jika kita umpamakan dengan pepatah lama, tong kosong nyaring bunyinya, maka inilah gambaran tepat bagi klan Ba'alawi, sesumbar sebagai keturunan Nabi tapi nihil karya literasi. Mengapa bisa demikian? Apa yang terjadi dengan klan yang mengklaim sebagai juriyah Nabi tapi tak mewariskan karya ini? Ulama sejati dikenal dari karya atau kitabnya, dari pena yang mengalirkan ilmu dan membimbing umat lintas generasi. Tapi ketika kita mencari kitab-kitab monumental dari para khabib klan Ba'alawi, hasilnya dipastikan nihil. Tidak ada kitab tafsir monumental, tidak ada kitab usul fikih yang dijadikan rujukan internasional, dan tidak ada pula kitab hadis yang menjadi pegangan dunia pendidikan Islam. Bahkan dalam sejarah panjang Islam, nama-nama mereka nyaris tak disebut sebagai pemegang otoritas keilmuan. Lantas, mengapa banyak saudara-saudara kita yang hingga kini taklid buta memuja mereka? Tentu kita harus memberi pencerahan pada saudara-saudara kita yang sesat nalar itu. Coba kita bayangkan, para khabib itu mengklaim telah mencetak ulama, tapi dari internal mereka sendiri tak ada satupun karya kitab yang menjadi rujukan dalam dunia Islam. Bandingkan dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama kelahiran Banten ini menulis lebih dari 100 kitab dalam berbagai disiplin ilmu. Tafsir Marah Labid, Sulam Al-Munajat, Nihayat Ujen, dan puluhan karya lain yang hingga kini dipelajari di Haromain, Mesir, Maroko hingga Asia Tenggara dan Eropa. Tak hanya itu, Syekh Nawawi juga diangkat sebagai imam Masjidil Haram dan para guru bagi ulama dunia. Inilah warisan ilmu sejati. Sedangkan klan Ba'alawi, silsilah mereka saja masih meragukan karya pun nihil. Masihkah harus dipuja dan disanjung? Mari coba kita ingat kembali, siapa saja ulama yang dikenang dunia Islam. Ada Imam Al-Ghazali, sang hujatul Islam. Ada pula Imam Syafi'i, pendiri madhab besar. Ibnu Khaldun, bapak sosiologi dan sejarah Islam. Imam Nawawi, penulis Riyadus Shalihin dan Sarah Sahih Muslim. Lalu ada pula Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah yang meletakkan dasar pemikiran reformis Islam. Apakah nama-nama yang disebutkan itu dikenal karena nasabnya? Sama sekali tidak. Mereka dikenang karena ilmu. Bandingkan dengan tokoh-tokoh klan Ba'alawi yang dianggap alim, yang sering disebut pula sebagai ulama besar Ba'alawi. Ada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, penulis kitab Risalatul Mu'awanah dan An-Nasakhih Ad-Diniyah. Berikutnya ada pula Al-Habib Ahmad bin Jain Al-Habzi, penulis kitab Syarafatul Qorib. Contoh terakhir adalah tokoh paling fenomenal di internal klan Ba'alawi. Dialah Faqih Al-Muqaddam, yang sama sekali tidak meninggalkan karya tulis. Dia hanya dikenang secara mistis dan spiritual. Apakah karya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dan Al-Habib Ahmad bin Jain Al-Habzi jadi rujukan global? Sama sekali tidak. Karya mereka hanya populer di kalangan tarekat dan pengikut klan Ba'alawi sendiri. Bukan dalam koridor akademik internasional atau kajian klasik dunia Islam. Selanjutnya ada sebuah pertanyaan penting. Mengapa dunia Islam tak merujuk pada klan Ba'alawi? Jawaban atas pertanyaan ini mungkin sangat menyakitkan bagi para kabib dan para mukibinnya. Harus tegas kita katakan, karena mereka lebih sibuk dengan gelar, bukan karya. Mereka bangga dengan nasab, tapi tidak menghadirkan ilmu yang membangun peradaban. Dan parahnya, banyak di antara mereka telah menjual nasab itu sebagai alat politik dan status sosial. Padahal tanpa ilmu, klaim keturunan Nabi pun tak berarti apa-apa. Hanya orang yang tidak menggunakan logika akal sehatnya yang larut dalam pemujaan gelar dan nasab yang tidak pernah diverifikasi secara ilmiah. Celakanya golongan umat seperti itu di Indonesia masih sangat besar jumlahnya. Karena itulah selama ratusan tahun, gelombang pengkultusan klan Ba'alawi terus tumbuh dengan subur. Mereka dicium tangannya, diundang dengan fasilitas khusus dan diberi gelar tinggi sebagai cucu Nabi tanpa ada satupun karya ilmiah yang membuktikan kapasitas keilmuan mereka. Bahkan gelar kabi pun digunakan layaknya seperti kasta, seolah lebih tinggi dari ulama pribumi. Sikap seperti ini bukanlah cinta kepada Nabi. Ini adalah penyembahan terhadap simbol kosong dan kultus individu yang sangat menyesatkan.
kita sudah tak lagi hidup di era buta ilmu seperti dahulu. Karena itu sudah saatnya kita menilai seseorang dari ilmunya, bukan dari silsilah yang tak terbukti. Ulama bukan semata pewaris darah suci Rasulullah, tapi mereka adalah pewaris ilmu dari Sang Nabi Muhammad SAW. Syekh Nawawi Al-Bantani, Imam Al-Ghazali, Imam Nawawi, dan semua figur yang telah mewariskan mahakarya dalam ilmu keagamaan Islam adalah sosok-sosok yang telah membangun dunia dengan pemikiran dan pena, bukan dengan klaim garis keturunan seperti yang dilakukan oleh klan Ba'alawi. Bangkitlah wahai saudara-saudaraku Islam Nusantara. Mari berbanggalah pada ulama yang berkarya, bukan pada mereka para kabib yang hanya mewarisi gelar, ditambah lagi silsilah nasab mereka yang sama sekali tidak terverifikasi.